warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami KKN tematik COVID-19 Unsyah dari kelompok 700 ingin memberikan informasi kepada teman-teman mengenai COVID-19 dan kasus yang terjadi pada hewan. Yang materi ini dibuat oleh Dr. Hewan M. Munawarroh MM yang merupakan Ketua Umum PBPDHI. Perkenalkan, nama saya Alingga Safira Edi Putri dan rekan saya Rahmadela. Kepada Rahmadela dipersilakan untuk menerangkan materi yang awal. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Alingga Safira Edi Putri. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai coronavirus. Jadi, coronavirus itu berasal dari famili Coronaviridae dan subfamili Coronavirinae dan memiliki 4 genus. Yang pertama itu ada genus alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Untuk genus alpha dan beta biasanya patogenik pada mamalia, sedangkan gamma dan delta coronavirus biasanya patogenik pada unggas-unggasan, tapi bukan seluruhnya. Untuk genus alpha sendiri, alpha coronavirus, biasanya terjadi pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan virusnya yaitu felin coronavirus, felin infectious peritonitis, dan canin coronavirus. Selanjutnya untuk beta coronavirus, biasanya ada yang terjadi pada manusia, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Untuk SARS dan MERS ini bersifat zoonosis, yaitu bisa ditularkan oleh hewan ke manusia. Selanjutnya ada bovine coronavirus, biasanya terjadi pada sapi. Selanjutnya gamma coronavirus. Untuk gamma coronavirus ini biasanya terjadi pada unggas-unggasan. Nama virusnya yaitu infectious bronchitis virus. Dan untuk delta coronavirus biasa ada juga yang terjadi pada babi, yaitu SDCV. Jadi untuk COVID-19 ini berasal dari virusnya yaitu SARS-CoV tipe 2 yang merupakan virus RNA, yang merupakan virus RNA. Jadi merupakan virus RNA. Jadi kalau virus RNA ini mudah bermutasi dan mudah menyebar dan bisa membentuk strain baru. Baiklah. Selanjutnya adalah kasus-kasus yang terjadi, kasus perkembangan dari COVID-19 ini. Yang pertama kali itu ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Cina, yang menginfeksi saluran pernafasan atau pneumonia pada manusia. Selanjutnya, tanggal 11 Februari 2020, WHO itu menyatakan kasus pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Terus, berdasarkan CDC dan WHO, penularannya itu terjadi antar sesama manusia melalui droplet. Terus, baru-baru ini juga ditemukan kasus hewan terinfeksi COVID-19. Akibat penularannya itu dari manusia, namun belum ada bukti kalau hewan tersebut bisa menularkan kembali COVID-19 itu ke manusia. Baiklah, selanjutnya adalah kasus COVID-19 yang menyerang hewan. Yang pertama itu anjing di Hong Kong, yaitu anjing umur 17 tahun, Pomeranian, dan 2 tahun German Shepherd Dog, yaitu dinyatakan positif COVID-19 keduanya. Keduanya itu tidak menunjukkan gejala klinis, tetapi pemilik hewan tersebut positif COVID-19. Selanjutnya, kucing di Belgia. Jadi seekor kucing itu menunjukkan gejala klinis seperti diare, muntah, anoreksia atau tidak nafsu makan, batuk, dan nafas pendek. Jadi dilakukan pengujian sampel dari kotoran kucing tersebut. Namun pemeriksaan tersebut masih diragukan validitasnya dikarenakan tidak pastinya kapan dan proses pengambilan sampel tersebut. Selanjutnya kucing di Hong Kong. Jadi pemeriksaannya itu dengan RT-PCR. Jadi hasilnya itu adalah positif COVID-19, namun kucing tersebut tidak menunjukkan gejala klinis. Selanjutnya ada harimau di kebun binatang Bronx, New York. Jadi harimau itu dinyatakan positif COVID-19 oleh USDA, National Veterinary Laboratories. Jadi harimau tersebut menunjukkan gejala klinis gangguan saluran pernafasan. Selanjutnya, berdasarkan literatur, pada 30 Maret 2020, Biorpsych mengeluarkan artikel penelitian preprint yang mengenai potensi hewan terinfeksi
SARS-CoV tipe 2 dan kemampuannya dalam menularkan virus ke hewan lain. Jadi berdasarkan artikel ini, yang paling tinggi tingkat untuk menularkannya tersebut adalah kucing dan musang. Namun artikel tersebut masih dikaji kembali. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Alingga Safira Edi Putri. Terima kasih kepada Dela atas kesempatannya. Baiklah, kita lanjut materinya. Hal-hal yang disarankan untuk dilakukan bagi praktisi selama outbreak COVID-19. Yang pertama, kita harus menjaga higienitas atau kebersihan. Yang kedua, sebagai kita tahu, corona bisa menularkan melalui droplet. Jadi, hal yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan APD saat pemeriksaan pasien. Yang kedua, untuk mengurangi banyaknya pasien atau pasien yang tiba-tiba datang entah dari mana yang kita tidak tahu, kita bisa membuat janji terlebih dahulu kepada dokter. Selanjutnya, jika misalnya sudah terbuat janji dan memang harus bertemu tatap muka, maka kita harus menjalankan social distancing. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap hewan tersebut, kita kan tidak tahu kalau misalnya si pasien atau pemilik hewan bisa membawa penyakit corona tersebut. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan yaitu desinfeksi area. Selanjutnya, setelah kita menghubungi dokter atau lain-lainnya, kita sebagai dokter atau tenaga medis, kita harus memastikan bahwa klien atau hewan tersebut dalam keadaan sehat. Sehat di sini tuh tidak ada coronanya. Selanjutnya, contactless payment ini maksudnya kita tidak tahu bahwa kalau misalnya kita pembayaran tunai, itu bisa jadi terdapat droplet atau di uang tersebut ada coronanya. Kan kita tidak tahu. Jadi hal yang bisa kita lakukan, kita bisa contactless payment atau itu bisa kita lakukan kayak transfer atau m-banking dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini sangat penting. Kita memberikan informasi dan edukasi kepada klien mengenai hal-hal yang sangat penting tentang corona. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, jadi untuk menjaga kesehatan hewan dan melindungi hewannya, kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat dan kebersihan yang optimal. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin setelah kontak langsung dengan hewan, kontak dengan makanan, pakan, atau setelah membersihkan kotorannya. Melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter hewan untuk kesehatan hewan peliharaan masing-masing individu. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan apabila kita sudah terinfeksi coronavirus ini. Yang pertama, kita membatasi interaksi langsung dengan hewan apabila memungkinkan dan meminta bantuan orang lain untuk mengurus hewan peliharaan tersebut. Yang kedua, menghindari interaksi dengan hewan peliharaan secara mengelus atau kita meluknya, menciumnya, atau kucing kita akan menjilat kita harus menghindari tersebut. Apabila memang harus untuk mengurus hewan peliharaan ketika kita sakit, setelah kita kontak dengan hewan tersebut, kita harus cuci tangan dan kita harus menggunakan masker, sarung tangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, produk asal hewan. Belum ada bukti-bukti secara pasti tentang apakah produk asal hewan ini bisa menularkan atau membawa corona. Misalnya kayak maksud di sini tuh kayak misalnya daging atau ikan yang kita konsumsi seperti itu bisa menularkan kepada kita. Tapi saya ingatkan lagi bahwa belum ada bukti. Kalau untuk kita menghindarkannya, mungkin teman-teman bisa ketika ingin mengkonsumsi produk asal hewan, bisa mengikuti cara masak yang benar. Jangan makan makanan yang mentah. Sekian dari
PPT yang kami paparkan. Apakah dari audiensi ada yang ingin bertanya? Bisa mungkin mengaktifkan suara atau lain-lainnya. Baiklah, kepada Fitra Clara dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada tim presentator. Perkenalkan, saya Fitra Clara. Di sini saya ingin menanyakan tentang contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan tadi. Gejala klinis yang ditunjukkan pada hewan peliharaan itu apakah sama dengan gejala yang ditujukan pada manusia apa tidak? Tolong dijelaskan. Terima kasih kepada Fitra Clara atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Rahmadela untuk menjawab pertanyaan dari Fitra Clara. Baiklah, terima kasih kepada Ali. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fitra Clara. Jadi, kasus kucing yang di Belgia, dia akan memiliki gejala klinis seperti gangguan saluran pernafasan dan pencernaan, yaitu muntah, diare, dan diikuti adanya batuk. Yang ada kesamaan atau kemiripan dengan gejala klinis yang ada di manusia, yaitu adanya batuk. Jadi, setelah nampak gejala tersebut, jadi dilakukanlah pemeriksaan PCR pada kucing tersebut. Jadi setelah dilakukan tes PCR pada kucing tersebut, baru dinyatakan kalau kucing tersebut menunjukkan positif COVID-19. Jadi intinya yang hampir sama, yaitu sama-sama menyerang saluran nafas. Bagaimana Fitra Clara dengan jawaban Rahmadela? Saya kira jawabannya sudah cukup. Terima kasih atas jawaban dari tim penyaji. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain dari audiensi? Mungkin bisa menghidupkan suara dan videonya. Apakah ada audiensi yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, kepada Rahmi Fitria dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya kepada para presentator. Kan kita nggak tahu ya hewan itu bisa atau nggak nularin si virus ini. Nah, tapi kan kita tetap harus ngelakuin pencegahan. Kalau misalnya benar si hewan itu bisa nularin, kita emang butuh pencegahannya, ataupun kalau misalnya hewannya enggak gitu. Nah, gimana caranya kita ngelakuin pencegahan, walaupun sebenarnya kita nggak tahu sebenarnya si hewan ini bisa nggak sih nularin virusnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Rahmi Fitria atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rahmi Fitria. Yang pertama, sangat disayangkan bahwa banyak di luar negeri para pemelihara hewan-hewan banyak yang melempar hewannya dari apartemen karena takut tertular corona dari hewannya. Sebenarnya kan sudah kami sampaikan tadi, belum ada bukti yang pasti dari hewan bisa menularkan ke manusia. Untuk pencegahannya, mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus membatasi hewan kita untuk kemana-mana. Misalnya kita bisa buat di rumah saja dulu atau hanya sekedar di halaman rumah kita saja. Yang kedua, dari kebersihan hewannya dulu. Untuk misalnya dari tempat pakannya, tempat kandangnya, tempat tidurnya, dan lain-lainnya, itu harus kita, kalau perlu didesinfektan, atau tidak, ya kita cuci pakai sabun terlebih dahulu. Selanjutnya, kita sebaiknya, kalau bisa kita melakukan pembatasan, misalnya untuk hewan kita tuh hanya di petak segini aja, di tempat kita membuat area khusus untuk hewan kita berkeliaran. Dari kitanya, dari pemelihara hewan, kita yang memelihara hewannya, mungkin kita bisa sebelum kita berinteraksi dengan hewan kita bisa dulu cuci tangan, atau kita bisa dulu pakai sarung tangan kalau emang malas cuci tangan, tapi sebaiknya kita harus cuci tangan.
barulah kita berkontak langsung dengan hewan yang kita pelihara. Begitu juga dengan tempat pakannya, intinya sebelum kita menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan hewan yang kita pelihara, kita harus menjaga kebersihan diri kita dulu. Misalnya kita pakai sarung tangan, cuci tangan, dan lain-lainnya. Bagaimana kepada Ramitria dengan jawaban dari kami? Terima kasih kepada Saudari Alingga atas jawabannya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan daring saat ini. Semoga apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat kepada teman-teman dan teman-teman bisa memberikan ilmu ini kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman presentator. Sama-sama. Dah.